Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri atas peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara, atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum formil dapat tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara terdiri dari 1. Peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kekuatan peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Meskipun undang-undang dianggap sebagai sumber hukum administrasi negara yang paling penting, undang-undang sebagai peraturan tertulis tetap memiliki kelemahan. Menurut Bagir Manan, sebagai ketentuan tertulis atau hukum tertulis, peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan terbatas, sekadar moment of nine dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya. Keputusan-keputusan alat-alat negara ini sering dikenal dengan istilah Bicihingking atau Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutnya dengan istilah keputusan tata usaha negara. Di dalam mengeluarkan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan, inilah timbul praktik administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara, kebiasaan, atau hukum administrasi negara yang tidak tertulis. 3. Jurisprudensi. Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum bagi hukum administrasi negara. Berdasarkan ketentuan pasal 22 Allgemeine Befuglichkeit, hakim mempunyai hak untuk membuat peraturannya sendiri dalam menyelesaikan suatu perkara. Jurisprudensi dapat dikeluarkan apabila undang-undang maupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturannya sendiri. Keberadaan jurisprudensi dalam hukum administrasi negara jauh lebih banyak dibandingkan dengan hukum yang lain, sehubungan dengan dianutnya asas hakim aktif dan ajaran pembuktian bebas dalam hukum acara peradilan administrasi negara, sehingga jurisprudensi akan menempati posisi penting dalam melengkapi dan memperkaya hukum administrasi negara. 4. Doktrin. Doktrin adalah ajaran hukum atau pendapat para pakar hukum yang berpengaruh. Meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, berpendapat sarjana hukum ini memang peran penting dalam menetapkan hukum. Alasan mengapa doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah karena doktrin atau pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teori-teori baru dalam lapangan hukum administrasi negara.
Sepanjang sejarah, pemikiran dan pembentukan hukum, keberadaan pendapat para ahli hukum yang berpengaruh memiliki posisi strategis karena teori-teori yang dilahirkannya menjadi sumber inspirasi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dan putusan para hakim. Akan tetapi, karena sifat doktrin ini tidak mengikat dan hukum administrasi negara menjadi sumber inspirasi bagi pembentuk undang-undang dan putusan para hakim, doktrin ini hanya sebagai sumber tambahan. SP. Marbun dan Moh Mahfud mengatakan bahwa doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber hukum formal dan dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaedah-kaedah hukum administrasi negara. 5. Traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian adalah perjanjian internasional yang diadakan baik oleh dua negara atau perjanjian bilateral. Adapun dilakukan oleh lebih dari dua negara, perjanjian multilateral. Akibat perjanjian inilah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan. Traktat sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional, kemudian diratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara-negara yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan demikian oleh karena itu, traktat itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian internasional. Dasar hukum treaty pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 1. Presiden dan persetujuan DPR menyatakan peran membuat perdamaian dan perjanjian negara lain. 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang telah digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Sumber hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Tentu, keduanya mempunyai arti yang berbeda, namun tetap memiliki keterkaitan erat antara satu sama lain. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Faktor mempengaruhi isi hukum administrasi negara yaitu meliputi faktor historis, sosiologis, dan filosofis. Sedangkan sumber hukum formil yaitu sebagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukan aturan-aturan hukum. Sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan traktat atau perjanjian. Sekian penjelasan materi sumber-sumber hukum administrasi negara yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.